Hai, welcome back to Geeky Hub. Topik di video ini adalah Garmin Instinct 3 yang sebenarnya kemarin kita sudah sempat bikin videonya dengan nanya langsung ke produk spesialis Garmin. Sayangnya di video tersebut ada kendala teknis di bagian audio dan juga sedikit di bagian video. Sebelumnya kami mohon maaf atas hasil video yang nggak maksimal dan terima kasih kepada teman-teman yang udah ngasih masukan. Jadi untuk menanggapi hal tersebut kami memutuskan untuk bikin video baru yang isinya merangkum hasil ngobrol-ngobrol kami dengan produk spesialis Garmin. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, Garmin Instinct 3 ini terbagi menjadi 3 tipe. Ada tipe solar, tipe AMOLED, dan juga Instinct E atau Instinct E. Instinct 3 solar mungkin yang paling familiar karena secara konsep mirip dengan Instinct sebelumnya. Menggunakan layar MIP dan juga terdapat solar charging. Instinct 3 AMOLED ini nih yang baru. Akhirnya Instinct kebagian display AMOLED. Dua tipe ini hadir dengan pilihan diameter 45 dan 50 mili. Nah, sedangkan di Instinct E yang artinya adalah Essential, ini adalah varian lebih terjangkau dan juga lebih terbatas dari segi fiturnya dan tersedia di ukuran 40 dan 45 mm. Ngomongin harga, pasti paling murah dari Instinct E dan paling mahal ada di Instinct 3 AMOLED berukuran 50 mm dengan range harga dimulai dari 5,3 juta sampai 8.899.000 yang paling mahal. Jadi bisa dibilang Instinct 3 ini masuk ke seri mid-range-nya Garmin. Oke, dari perbedaan. Menurut info dari produk spesialis Garmin, perbedaan Instinct 3 Solar dengan AMOLED dulu nih. Selain tipe layar pastinya, yang versi solar juga bisa solar charging. Perbedaan lagi juga ada di segi baterai. Dengan daya tahan baterai Instinct Solar itu lebih unggul. Dengan kapasitas terlamanya bisa sampai 40 hari. Ini belum termasuk solar charging ya, yang bisa memperpanjang umur baterainya bahkan bisa sampai unlimited. Untuk lebih detailnya, ini kita buatin chart baterai dari seri Instinct 3. Next, ada perbedaan juga dari tipe kacanya. Kalau di Instinct 3 Solar pakai power glass, di Instinct 3 AMOLED ini pakai yang namanya chemically strengthened glass atau kaca yang diperkuat menggunakan bahan kimia. Ada juga sedikit perbedaan fitur di Instinct Solar versus AMOLED, yaitu di AMOLED ada muscle map dan juga workout animation. Buat yang belum tahu, fitur ini bisa membantu kalian jika ingin melatih bagian otot tertentu di tubuh kalian. Dan juga workout animation ini bisa memberikan panduan gerakan olahraga. Jadi kalau kalian mau olahraga sendiri atau mau olahraga di rumah, bingung gerakannya seperti apa, bisa mengikuti panduan yang ada. Ini adanya di versi AMOLED. Nah, sedangkan perbedaan dari Instinct 3 Solar dan AMOLED dengan Instinct E atau Instinct E adalah di Instinct E itu GPS-nya tidak multiband dan juga tidak set IQ. Terus juga nggak ada center dan tidak ada fitur training status dan training readiness. Di mana yang tadi itu semua ada di Instinct 3 Solar dan AMOLED. Nah, kalau fitur baru yang sudah ada di Instinct 3 cuma belum ada di seri sebelumnya, Instinct 2 dan 2X, itu apa aja? Yang pertama adalah set IQ. Jadi maksudnya kalau kalian olahraga atau menggunakan fitur GPS, set IQ akan secara pintar memilih satelit mana yang bisa menghasilkan data atau sinyal terbaik pada saat itu. Dan juga animated workout yang tadi kita sempat bahas, ini sebelumnya juga belum ada di Instinct sebelumnya. Training readiness juga baru di seri Instinct 3 ini. Jadi buat yang belum tahu, ini menggunakan gabungan data-data ya seperti sleep, HRV, recovery time, dan beberapa data lainnya. Dan data-data ini diolah dan menjadi sebuah penilaian apakah kita sudah siap olahraga atau latihan apa belum. Dan juga fitur baru yang ada di Instinct 3 dan belum ada di Instinct sebelumnya, mungkin ini kalian bisa terlewat ya. Cuma kalau kalian perhatikan layar atau backlight di Instinct 3 Solar ini lebih tajam dan lebih kontras. Jadi bisa kalian bandingkan kalau kalian pegang dua serinya ya. Ada peningkatan di Instinct 3. Untuk pilihan aktivitas atau olahraga di Instinct 3 Solar dan AMOLED ini sudah menyaingi seri-seri atas seperti Fenix dan Forerunner 965 ya. Sudah ada 100 lebih pilihan olahraga yang bisa kamu pilih. Di Instinct E sedikit dipangkas jadi 70-an, tapi ini juga sudah termasuk banyak banget ya. Dan harusnya bisa mencukupi pilihan-pilihan olahraga yang biasa kamu lakukan. Dan sudah ada olahraga-olahraga terbaru yang lagi populer nih, contohnya seperti tenis dan juga pedal. Nah, di fitur kesehatan ini yang agak sedikit disayangkan. Karena di Instinct 3 ini masih menggunakan optical heart rate sensor Elevate generasi keempat. Jadi belum ada fitur yang benar-benar baru ya,
Kemarin kita tanya kenapa, mungkin untuk menjaga harga jamnya tidak terlalu tinggi. Jadi masih menggunakan sensor yang lama. Oke, kemarin kita juga ngomongin soal target market. Sebenarnya Instinct 3 ini untuk siapa sih? Yang pertama ya pastinya adalah untuk penggemar seri Instinct. Karena kalau kalian bandingkan, desain dari seri Instinct ini berbeda sendiri dibandingkan dengan tipe-tipe jam Garmin lainnya seperti Forerunner, Venu, Vivo Active, Fenix, dan lain-lainnya. Jadi memang ada penggemar khusus untuk desain Instinct yang khas ini ya. Yang kedua, jam ini juga cocok buat yang nyari jam rugged dengan military standar. Jadi ini sudah tahan banting, tahan kondisi ekstrim juga. Instinct 3 Solar ini cocok buat kalian yang suka kegiatan outdoor, olahraga outdoor seperti trail run, hiking, ekspedisi ya. Karena fitur solarnya dan layar MIB-nya ini ngebantu banget pas kalian berada di luar ruangan. Sedangkan yang versi AMOLED cocok buat kalian yang selama ini naksir dengan desainnya Instinct, tapi belum mutusin beli karena kalian lebih senang dengan tipe layar AMOLED yang terang ya, yang bening. Nah, sekarang kalian sudah bisa mendapatkan kedua hal tersebut. Jadi bisa dapat seri Instinct dengan sentuhan modern. Nah, Instinct E atau Instinct E ini buat siapa? Ini buat kalian yang suka dengan desainnya Instinct tapi tidak terlalu mementingkan fitur-fitur secara lengkap. Pokoknya kalian mau jam yang desainnya klasik retro gitu ya. Dan juga buat kalian yang mau Instinct dengan diameter terkecil 40 mm hanya ada di Instinct E. Kemarin kita juga nanya kenapa versi AMOLED-nya tidak bisa touchscreen seperti AMOLED di jam Garmin lainnya. Teorinya adalah karena tema jam Instinct ini adalah untuk kegiatan outdoor di kondisi yang ekstrim. Jadi Garmin tidak menggunakan touchscreen untuk mengurangi resiko kerusakan di layarnya ini. Dan juga kalau gue boleh so tahu, ini supaya kalian menggunakan seri Instinct ini menggunakan tombolnya. Jadi tetap dapat feel yang selama ini ada di seri Instinct, yaitu mengutamakan tombol-tombolnya. Dan kemarin kita juga nyampein beberapa pertanyaan customer kita atau follower kita ke produk spesialis Garmin. Yang pertama adalah kenapa kapasitas penyimpanan atau storage di solar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan AMOLED. Jawabannya adalah karena data-data di AMOLED itu memang cenderung ukuran filenya lebih besar ya. Wajar karena sudah full color. Tapi untuk fitur penyimpanannya sama aja ya. Memang belum bisa musik, belum bisa offline map juga. Lalu kita juga bahas Garmin Pay. Kapan Garmin Pay akan masuk ke Indonesia? Dan jawabannya adalah ditunggu aja ya. Berarti kemungkinan ini ada harapan bahwa Garmin Pay akan masuk ke Indonesia. Untuk detailnya kapan, sistem pembayaran seperti apa, bekerja sama dengan bank apa, itu kita masih belum dapat info. Cuma katanya yaitu ditunggu aja. Kita juga bahas yang namanya Garmin Messenger. Itu apa sih? Jadi awalnya ini adalah cara komunikasi dengan produk-produk handheld GPS-nya Garmin ya, yang namanya InReach. Tapi sekarang Garmin Messenger ini mulai ada di jam-jam Garmin. Jadi sesama pengguna jam Garmin bisa chat melalui aplikasi Garmin Messenger di HP ataupun langsung dari jam. Tapi untuk registrasi aplikasi Garmin Messenger ini butuh nomor telepon. Dan sepertinya belum semua provider kompatibel dengan Garmin Messenger ini. Next juga kita ngomongin Garmin Share. Ini merupakan salah satu teknologi baru dan mungkin baru satu-satunya di ekosistem smartwatch ya yang ada fitur seperti ini. Jadi secara simpelnya ini mirip seperti AirDrop yang ada di iPhone. Jadi sesama pengguna jam Garmin bisa dengan mudah dan cepat untuk sharing beberapa hal seperti maps, workouts, dan juga waypoint. Jadi kalau kalian misalkan lagi race ataupun mungkin lagi lari-lari pagi, ketemu sesama pengguna Garmin kayak minta dong mapnya atau minta dong rutenya, bisa langsung share saat itu juga. Dan di Instinct 3 juga sudah dapat fitur Garmin Share ini. Jadi sangat membantu. Dan yang terakhir kita bahas kemarin adalah apakah worth untuk upgrade ke Instinct 3 setidaknya dari Instinct 2 atau 2X. Jawabannya tergantung. Kalau kalian mau upgrade ke display yang lebih baik yang mau cari AMOLED maupun pengen MIP yang lebih bagus, sebenarnya worth it untuk upgrade ke Instinct 3. Kalau untuk ke Garmin Instinct E, dan sekarang kalian lagi pakai Garmin Instinct 2 atau 2X, sebenarnya nggak harus, apalagi malah fitur di Instinct 2X itu masih lebih lengkap dibandingkan dengan Instinct E. Tapi kalau kalian mau, ya silahkan. Oke, kurang lebih itulah pembahasan
Geeky Hub dengan produk spesialis Garmin kemarin. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memutuskan mau beli Instinct 3 atau enggak, ataupun sekedar nambah-nambah ilmu soal Garmin Instinct 3. Oke, thank you yang udah nonton. See you on the next video.